Resmo Polsek Manggala bersama unit Resmo Polda Sulsel mengamankan 6 anggota geng motor yang sempat melakukan penyerangan terhadap warga di Kecamatan Manggala. Anggota geng motor dengan nama Trobos itu melakukan aksi penyerangan di 3 lokasi berbeda di Kota Makassar, Kecamatan Manggala. Mereka berhasil ditangkap pada Minggu 5 Oktober dini hari. Kanit Reskrim Polsek Manggala, Ibtu Iqmal mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari 3 laporan polisi atas aksi penyerangan geng motor yang terjadi pada Agustus dan September 2025 lalu. Iqmal membeberkan aksi penyerangan yang dilakukan geng motor Trobos yang beranggotakan sekelompok pemuda itu di 3 lokasi berbeda dengan menggunakan senjata tajam. Aksi pertama geng motor tersebut terjadi pada 22 Agustus sekitar pukul 3.50 WITA. Mereka melakukan penyerangan di depan kampus UPRI Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang. Mereka melakukan pelemparan batu yang mengakibatkan korbannya luka di bagian telinga. Kemudian anggota geng motor tersebut kembali melakukan penyerangan yang ketiga kalinya pada 27 September sekitar pukul 3.00 WITA di Jalan Antang Raya Panara, di mana korban tertancap anak panah di lengan kiri. Keenam anggota geng motor tersebut, kata Iqmal, masing-masing berinisial MR alias Bagong 21 tahun, Aki 22 tahun, FM 21 tahun, MA 24 tahun, FH 18 tahun, dan RA 19 tahun yang merupakan pelajar. Bencana angin puting beliung di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakibatkan sebanyak 170 kepala keluarga yang berada di 5 dusun di 3 kecamatan terdampak akibat rumah mereka yang hancur. Bencana angin puting beliung itu terjadi pada Minggu 5 Oktober sekitar pukul 14.30 WITA akibat hujan deras yang disertai angin puting beliung yang mengakibatkan atap rumah warga rusak parah. Sejumlah dusun yang terdampak sebut Amson, yakni Dusun Borong Rapo, Dusun Borong Bulo, Dusun Borong Kaluku, Desa Sokolia, Kecamatan Bontomaranu, kemudian Dusun Likuloe, Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga, dan Desa Macini Baji, Kecamatan Baje. Dana desa bakal dimanfaatkan oleh sejumlah desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan guna membangun kebun sayuran di pekarangan rumah demi kebutuhan pangan keluarga. Diketahui melalui program pekarangan pangan bergizi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone, kebun-kebun tersebut dapat diwujudkan. Hal itu juga tidak lepas dari dukungan dari C4ICREF Indonesia. Desa Palaka di Kecamatan Kahu menjadi salah satu desa yang telah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kepala Desa Palaka Mukhtar mengatakan, pekarangan pangan bergizi atau P2B telah membantu warga memenuhi kebutuhan sayuran dan bumbu dapur dari pekarangan mereka sendiri. Di Kabupaten Bone, program P2B difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP dengan melibatkan 89 kelompok wanita tani atau KWT di 27 kecamatan setiap desa sebagai penerima manfaat. KWT menerima bantuan sarana produksi dari DTPHP berupa bibit tanaman, benih tanaman, pupuk, dan juga sarana pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Mukhtar mengungkapkan niat untuk meneruskan kegiatan ini di Desa Palaka dengan menggunakan dana desa. Ketentuan Kemendes PDTT mengharuskan 20% dari dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan dari situlah anggaran untuk keberlanjutan P2B. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar rapat koordinasi virtual bersama Rembol dan ASEAN Australia Smart Cities Trust Fund atau ASCTF Senin 6 Oktober. Pertemuan ini membahas hasil inisiatif kerjasama program Makassar Livable City Plan atau Rencana Kota Layak Huni Makassar yang sudah selesai disusun, sekaligus evaluasi terhadap perangkat digital yang dihasilkan. Program tersebut dikembangkan melalui dukungan pendanaan dari Australian Department of Foreign Affairs and Trade atau DFAT, dikelola oleh ASEAN Development Bank atau ADB, dan dilaksanakan oleh Rembol bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Perwakilan konsultan Rembol, Alvaro Fonseca, menyampaikan program ini telah menghasilkan dokumen serta sejumlah perangkat digital yang bisa dipakai Pemkot, mulai dari pemetaan kebutuhan warga, prioritas pembangunan, hingga pengelolaan data spasial. Tahap berikutnya, pihak Rembol menyampaikan di akhir Oktober nanti, mereka ingin menggelar workshop di Makassar untuk menilai sejauh mana perangkat tersebut sudah digunakan. Seperti apa saja kelemahan dan kekurangannya, serta bagaimana agar lebih sesuai dengan visi misi dan program prioritas Pemkot saat ini di bawah kepemimpinan Munafri Alia atau Mulia.
termasuk jika program tersebut ingin diintegrasikan ke Super Apps Lontara Plus pemerintah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basma menyerahkan penghargaan kepada 17 kabupaten atau kota yang berhasil mencapai 100% pembentukan pos bantuan hukum atau posbakum di tingkat desa atau kelurahan. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan pembukaan diklat paralegal, penandatanganan nota kesepakatan dan PKS, penyerahan piagam penghargaan pendirian posbakum, serta sertifikat Peacemaker Training yang berlangsung di Aula Pancasila Kanwil Sulsel Senin 6 Oktober. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Konstantinus Kristomo, yang hadir secara virtual mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Kementerian Hukum. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa pembentukan posbakum merupakan inovasi dan wujud nyata dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Konstantinus Kristomo juga memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kabupaten atau kota yang telah berhasil membentuk posbakum 100%. Ia mendorong agar daerah yang belum mencapai target tersebut segera melakukan pembentukan di seluruh desa atau kelurahan, serta menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah.